Ini mantap. Terima kasih semuanya. Ya, Mas. Terima kasih semuanya. Iya. Selamat jalan ya. Tapi saya berpandangan bahwa semua usaha itu adalah teamwork. Nah, kita ini suatu tim. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Saya minta Bapak laporkan sama Presiden. Ini rusak kita berpikir. Saya nggak mau kita menjadi debu. Saya nggak mau rakyat kita terpinggirkan hanya karena investasi. Saya nggak mau ini terjadi lagi di negeri saya. Kesalahan terus menerus. Ada apa ini? Kalau 500 kan bukannya teknisi yang handal gitu loh, ini pekerja. Kekuatan. Kalau negara kita tidak kuat, dia senyum sama kita. Hitung kekuatan kita. Pak Jokowi, tolong penasihat militernya, bukan diplomasi. Kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja, Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Cinta ini. Ya, saya mengatakan ini karena saya sudah 2 kali jadi ketua DPRD. Di mana rasa tanggung jawab saya? Di mana ikhtiar jihad saya untuk rakyat Sulawesi Tenggara? Saya nggak mau kita menjadi debu. Saya nggak mau rakyat kita terpinggirkan hanya karena investasi. Saya nggak mau ini terjadi lagi di negeri saya. Cukup sudah. Jangan ada pembiaran. Saya minta Bapak laporkan sama Presiden. Ini rusak kita berpikir. Saya sudah anti-asing sama investasi. Mereka harus taat patuh sesuai dengan aturan yang ada. Kalau sudah monggo. Ini kan kita lihat di depan kita. Kesalahan terus menerus. Ada apa ini? Inilah yang membuat goresan hati saya luka. Sehingga kita bentuk dulu tim terpadu. Kita buat dulu dengan baik. Pusat juga harus turun dengan benar. Sehingga apa yang kita lakukan ini seia sekata. Ini kan tidak. Dan jangan kami diminta konflikkan sesama Forkopimda hanya untuk meloloskan perilaku yang keliru. Tidak bisa. Ini yang saya tidak setujui, Pak, sebetulnya. Iya. Harusnya Presiden berkepentingan sekali melihat atau memperbaiki masalah ini. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab membangun di Indonesia adalah Pak Presiden. Tadi saya katakan sosial tadi ya, itu Pak Presiden. Di antaranya yang dibangun bukan cuma fisik saja, tapi juga hukum. Nah, ketika kita dipertemukan dengan masalah hukum yang seperti ini, artinya proses atau bangunan hukumnya ini nampak sekali comang-camping. Pak Presiden pasti berkepentingan untuk memperbaiki ini. Tentunya kita menghormati beliau. Beliau haruslah jangan sampai kemudian ini berlalu di masa beliau sebagai Presiden, Pak Jokowi, ternyata ada masalah yang seperti ini. Ketika nanti dia telah menjadi konsep Trisila, Ekasila, itu kan sudah jelas terjemahannya bahwa sila ketuhanan itu menjadi terlumpuhkan. Bahwa ada kenyataannya rancangan undang-undang ini banyak menimbulkan problematika, bukan sekedar perdebatan, namun sudah jadi penolakan. Sudah jadi penolakan. Apakah jadinya kita jika kita tidak mendengarkan ketua? Tidak mendengarkan masukan-masukan publik ini. Jika masyarakat mayoritas sudah melakukan penolakan, jika MUI menolak, jika NU menolak, jika Persis menolak, lembaga-lembaga pemuda juga beberapa menolak, paripurna veteran-veteran TNI pun menolak, artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Lantas kita mau apa? Jangan sampai publik melihat bahwa kita di sini tidak mewakili suara mereka, Pak Ajis. Bapak dan Ibu anggota yang terhormat, masyarakat saat ini sedang menghadapi persoalan serius, yaitu berupa pandemi. Banyak yang menjerit karena PHK,
Belum lagi mereka yang tiba-tiba tagihan listriknya melonjak naik. Pegel mereka tuh dengarnya, lihatnya. Mereka juga butuh perhatian kita. Kita harus fokus memikirkan bagaimana menangani pandemi ini, Pak Ketua. Kita harus fokus memikirkan penanganan dampak COVID-19 ini. Di sisi lain, pemerintah sudah menyatakan akan menunda pembahasan rancangan undang-undang ini. Saya bangga dan saya bahagia. Tentunya kita harus bijak menyikapi ini. Lembaga legislatif harus sensitif terhadap aspirasi publik. Alangkah lebih baik jika kemudian kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Ya. Kita sampaikan pada publik bahwa rancangan undang ini akan di-drop. Tentu ini akan buat masyarakat adem, tenang, nyaman, dan aman. Ya. Ini akan mengurangi gejolak dan tentu akan berdampak baik pada imunitas masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi tenang. Nah, mungkin inilah yang saya sampaikan Pak Ketua dan Ibu Ketua. Karena ini bilang PKI, Habib Bahar dibilang PKI. Kenapa tahu Tengku Zulkarnain satu-satunya yang tahu ulang tahun PKI? Enggak, PKI semua tahu juga. Cuman mereka nggak berani ngomong. Saya ngomong karena takut dikekang dengan api neraka di mulut. Alfian Tanjung juga tahu, Ustaz Alfian Tanjung. Semua ahli sejarah tahu. Nggak berani ngomong. Yang berani ngomong tuh saya dengan Alfian Tanjung sekarang. Alfian Tanjung di penjara, saya belum. Bisa mereka mempropagandakan saya PKI. Potong ini darah saya ini merah semua, Islam istrinya. Pakai jubah serban, istri saya pakai cadar saya. Nggak makan uang ceramah. PKI pula dibilang. Memang PKI muter balik. Pak Harto bilang, dalang PKI Pak Harto. Coba, kan sial bener ini. Yang saya heran, kok rezim ini diam aja gitu. Presiden kedua Republik Indonesia itu punya hak. Setiap mantan presiden itu punya hak untuk dijaga harga dirinya oleh negara. Tetap dijaga pakai penjagaan ketat, pakai prosedur kelas 1. Kok tiba-tiba dibilang PKI di medsos-medsos, Presiden diam aja, Badan Intelijen diam aja, Kapolri diam aja, ada apa dengan rezim ini? Pak Harto dibilang dalam PKI, kalian diam aja, dia ada apa? Mereka katakan Pak Jokowi juga dibilang anak PKI, tangkaplah orangnya. Kan Kapolri bawahan presiden ini berkuasa, bin presiden ini yang lantik. Kalau ada orang menuduh Pak Jokowi PKI, tangkap orangnya. Begitu juga Pak Harto ketika dituduh PKI, tangkap orangnya. Suruh buktikan, tes DNA kalau perlu. Tengku Zulkarnain, tes DNA. Anak siapa ini? Anak pejuang nih. Nah, jadi kita sikap kita, minimal kita jangan membela mereka. Itu minimal lah itu, benci dengan hati. Kalau kita mau membela orang-orang yang dibusuk-busukkan oleh PKI, pakai medsos kita, balas. Masa ulama dibilang PKI? Untuk apa saya sholat 5 waktu dari? Kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang hari ini, yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu. Oleh karena itu bagi saya, kalau ada memang prediksi dari para pakar yang menyatakan bahwa Indonesia akan hancur lebur tahun 2030, maka menurut saya salah satu penyebabnya adalah RUU HIP ini. Mau dipandang, kita harus punya persatuan yang kuat, harus solid, sehingga orang tidak berani. Banyak orang sekarang sedang test case. Bagaimana kalau ini dibuat? Bagaimana kalau kita luncurkan ini? Bagaimana kalau kita keluarkan RUU HIP ini? Kalau mereka diam, kita lanjutkan. Tapi kalau mereka mulai bergejolak, kita stop. Nah, jadi banyak sedang tes-tes. Oleh sebab itu kita tunjukkan sedikit. Bagaimana nih kalau tokohnya diejek, dibully? Kalau umatnya diam, kita teruskan. Tapi kalau ngelawan, kita tahan dulu. Oleh sebab itu perlu juga menampakkan taring kita, menunjukkan bahwa kita singa, bukan ayam. Tapi kadang saya ceramah sedikit saja sudah dibully. Ini pun nanti dipotong videonya, nggak tahu besok sudah keluar meme-meme macam-macam. Tapi saya kira turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Kamu persiapkan kekuatan, tali-tali kekang kuda yang begitu kuat, baju-baju besi, bukan mau membunuh orang. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu.